hasratku, rinduku memuji, memulia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama sedang gencar-gencarnya melaksanakan penguatan moderasi beragama. Namun bagi kita orang Kristen, mungkin karena kurang sosialisasi, ada saja pertanyaan yang mempertanyakan apakah moderasi beragama itu sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Apakah moderasi beragama itu tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab? Kalau memang tidak bertentangan, di mana dasar Alkitabiahnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu kita harus memahami dan mengerti apa itu moderasi beragama. Jadi di sini saya mengutip pedoman penyuluhan untuk agama Kristen. Moderasi beragama dari akar kata moderat, yang merupakan kata sifat turunan dari kata moderation, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan alias seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang terkait proses memahami dan menjalankan ajaran agama, di mana dalam pelaksanaannya tidak bersikap fanatik sempit, tetapi mengambil sikap jalan tengah dengan cara memahami serta menghargai keberagaman agama beserta ajaran, serta bersedia membangun solidaritas dan kerjasama antar umat beragama. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, program pemerintah ini tidak bertentangan dengan iman Kristen. Program ini juga tidak mengurangi sama sekali esensi dari ajaran-ajaran dari semua agama, secara khusus ajaran agama Kristen. Yang dikuatkan adalah bagaimana cara pandang kita sehingga kita terbuka terhadap semua orang yang berbeda agama dan yang berbeda kepercayaan dengan kita. Tentang iman kita kepada Tuhan, tentang ajaran-ajaran iman Kristen, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat, itu tidak dikurangi sama sekali. Esensi ajaran Kristen tidak dikurangi sama sekali. Yang dibangun adalah bagaimana kita punya pandangan yang luas, bahwa kita kuat di dalam iman kita, membuka diri, bekerja sama, mengasihi orang yang berbeda agama dengan kita. Mengapa hal ini harus dikuatkan? Karena kita tahu bahwa di negeri kita ini ada berbagai macam agama, suku, ras, dan beragam latar belakang kehidupan masyarakat. Jadi kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Maka kita harus membuka diri terhadap semua orang. Kita tidak boleh berpikir sempit dan memiliki komunitas yang sempit. Inilah prinsip moderasi beragama. Kita kembali pada pertanyaan tadi, apa dasar Alkitabnya kita membangun, menguatkan moderasi beragama? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penguatan moderasi beragama adalah program pemerintah yang sangat baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Di dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi dari ayat yang barusan kita baca, Paulus sebagai penulis surat Roma ini mengemukakan, mengungkap kepada kita, memerintahkan kita supaya mengikuti program pemerintah. Dikatakan di situ bahwa pemerintah adalah kepanjangan tangan Allah untuk melaksanakan program dan kebijakan-kebijakan demi kebaikan umat manusia. Jadi ini adalah dasar Alkitabiah yang sangat otentik
untuk kita lakukan, untuk kita pahami, dan kita tidak ragu lagi untuk melaksanakan penguatan moderasi beragama ini. Selanjutnya di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17 dan 18, demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi saya menangkap dua hal yang sangat penting dan menjadi penekanan di sini. Dikatakan di sini, lakukanlah hal-hal yang baik dan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini adalah ayat yang universal, berlaku untuk semua orang. Dan secara khusus kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, diperintahkan supaya hidup dalam perbuatan baik, hidup dalam kasih dengan semua orang. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti diri sendiri, hidup di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang. Demikianlah perintah Tuhan bagi kita. Dan di dalam bahasa yang umum ini berarti kita harus hidup dalam kerukunan, hidup dalam keharmonisan, membangun kebersamaan, saling menyapa, saling menolong, sama-sama berbuat baik, bekerja sama untuk membangun kehidupan yang indah, yang harmonis. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk, maka kita bertanggung jawab untuk membangun hidup yang rukun dan harmonis. Selanjutnya, Dirjen Bimas Kristen mengutip Mazmur pasal 133 yang menyatakan bahwa alangkah baik dan indahnya bila saudara seiman diam bersama, hidup rukun. Memang ayat ini pertama-tama ditujukan untuk kehidupan yang harmonis, kehidupan yang rukun, diam bersama di antara saudara-saudara seiman. Dan kemudian dalam penerapannya, ini tidak terbatas untuk orang-orang Kristen semata. Ini diterapkan untuk semua orang. Jadi kita harus hidup di dalam damai sejahtera. Kita harus hidup di dalam kerukunan dan keharmonisan dengan semua orang. Karena kita tahu bahwa kita hidup di negeri yang plural, yang beragam latar belakangnya. Lebih daripada itu, Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kita harus menjadi garam dunia. Kita harus menjadi terang dunia. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Pertama-tama untuk saudara-saudara seiman dan kemudian meluas kepada seluruh masyarakat, kepada semua orang di dalam masyarakat. Maka pada kesempatan ini, saya selaku penyuluh agama Kristen, saya mendorong kita semua untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melaksanakan program pemerintah, penguatan moderasi beragama. Mari kita membangun hidup dalam kasih persaudaraan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, di tengah-tengah masyarakat yang plural. Mari kita menjadi pelopor, hidup bersama, hidup dalam keharmonisan. Dan saya percaya dengan cara hidup yang demikian, kita menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan